Guys, selamat pagi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Apa kabar? Tetap semangat, tetap sehat. Selalu ada berkat untuk kita hari ini. Guys, pada pagi hari ini kita akan mengungkap perbedaan karangan bunga yang diterima Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Balai Kota DKI ya guys ya. Perbedaannya apa? Simak sampai akhir supaya kita bisa saling bertukar pikiran ya guys ya. Jangan lupa untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling memberkati. Guys, baru-baru ini ya, dari kemarin di Balai Kota DKI Jakarta berdatangan karangan bunga. Ini mengingatkan kita ketika Ahok juga menerima karangan bunga. Cuma bedanya pada saat itu adalah Ahok menerima karangan bunga karena pendukungnya mengharapkan Ahok tetap menjadi gubernur ya, dan pada saat itu merasa kehilangan Ahok harus keluar dari kantor gubernur atau dari Balai Kota DKI Jakarta ya. Mereka sangat berharap sekali bahwa Ahok tetap bertahan menjadi gubernur, tapi Tuhan berkehendak lain. Ahok harus meninggalkan jabatan gubernurnya ya, dan meninggalkan Balai Kota karena tersandung kasus hukum pada saat itu. Nah, bedanya dengan karangan bunga sekarang apa? Kalau karangan bunga sekarang yang diterima di Balai Kota adalah ini justru menghendaki supaya satu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk mundur, dan kedua, meminta pertanggungjawaban daripada Gubernur Anies Baswedan tentang PPDB ya, penerimaan peserta didik baru ya, yang kita tahu semua kacau balau di DKI Jakarta ini ya. Jalur prestasi yang disediakan pun tidak memenuhi, yaitu hanya 25% SMP SD, 25% SMP, dan 50% SMK atau SMA. Itu pun masih dipotong untuk peserta yang di luar DKI Jakarta 5%. Artinya hanya tersedia 20% SD, 20% SMP, dan 20% SMK atau SMA. 45% ya, 45% SMK SMA. Nah, ini dirasa tidak cukup ya. Banyak peserta didik yang daerahnya atau tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah ini tidak bisa diterima di sekolah yang diharapkan oleh mereka ya. Inilah yang membuat marah para orang tua, terutama emak-emak ya. Akhirnya mereka bersama-sama banyak sekali karangan bunga yang ditujukan oleh kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, inilah guys, supaya peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama, terutama kewenangan daripada SMA SMK ini kan ada di gubernur ya, supaya ini menjadi perhatian untuk gubernur-gubernur yang lain supaya penerimaan peserta didik baru ini tidak menjadi polemik dan para orang tua merasa kesulitan untuk memasukkan anaknya. Sebetulnya memang kalau kita ditinjau ya, bahwa kalau kita memaksakan anak kita untuk sekolah di sekolah negeri, tentu memang kapasitas sekolah negeri itu tidak mencukupi. Kita harus berimbang ya guys ya, memberitakannya harus berimbang, pendapatnya juga harus berimbang. Kalau toh seandainya tidak bisa diterima di SD negeri, SMP negeri, atau SMA, SMK negeri, ya sebaiknya memang harus disalurkan ke swasta ya.
Karena kita tahu juga ada yang swasta ini tidak memiliki murid, ya, belum memiliki pendaftar, ya. Inilah perlu ada penyebaran, saya kira, ya. Nah, untuk penyebaran tentu kalau swasta ini supaya dilirik oleh orang tua, ya, oleh peserta didik, tentu kualitas pendidikan daripada sekolah swasta itu juga harus ditingkatkan, ya. Guru-gurunya juga harus bersertifikasi tentu, ya. Inilah yang mungkin menjadi kekhawatiran para orang tua ketika kita memasukkan sekolah di swasta. Padahal banyak sekolah-sekolah swasta yang qualified juga, ya. Ini karena image daripada sekolah negeri itu satu murah, kemudian ada pendidikannya juga baik, tapi juga belum tentu juga sekolah swasta guru-guru pengajarnya juga ada yang baik, tidak kalah dengan negeri, ya. Banyak sekolah swasta, ya. Nah, inilah yang perlu para orang tua juga harus belajar mencari alternatif lain, tidak harus ada di sekolah negeri, ya. Yang penting adalah pendidikan dari anak-anak itu bisa berkelanjutan, ya. Terima kasih guys, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama, baik para orang tua juga pemerintah, bagaimana menyediakan sekolah-sekolah yang berkualitas supaya orang tua setiap awal tahun pendidikan tidak selalu fokus untuk mendaftarkan anaknya di negeri, ya. Kita harus bisa membantu sekolah-sekolah swasta untuk bisa tampil bersamaan dengan sekolah-sekolah negeri. Ya guys, terima kasih. Semoga anak-anak kita ke depan lebih cerdas, lebih pandai, lebih tangguh, lebih sehat daripada kita generasi sekarang ini. Damai sejahtera meliputi anak-anak Indonesia. Tuhan memberkati. Amin.